Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Ibu cintai, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran yang sama, PPKN untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan negara. Seperti yang sudah kita pahami di pekan kemarin, bahwa berdiri tegaknya sebuah negara harus ada kedaulatan, harus ada pengakuan dari negara lain. Syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional, secara undang-undang dasar, harus adanya wilayah, adanya rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Nah, yang akan kita garis bawahi, yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini, untuk pertemuan pada pekan ini adalah tentang syarat yang harus ada dimiliki sebuah negara, yaitu sebuah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu sangatlah dipentingkan untuk berdiri tegaknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain ada dua hal, ada dua faktor, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. Kita pahami dulu pengakuan kedaulatan secara de facto. Apa yang dimaksud dengan pengakuan kedaulatan secara de facto? Yaitu adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan atau fakta bahwa suatu negara yang diakui telah memenuhi unsur-unsur negara. Seperti yang sudah kita pahami, bahwa suatu negara itu minimalnya adanya pemimpin, adanya rakyat, dan adanya wilayah. Untuk pengakuan secara de facto ini, pengakuan secara kenyataan, pada praktiknya, pada kenyataannya, pengakuan secara de facto ini atas dasar kenyataan, fakta, bahwa suatu negara yang diakui telah memenuhi unsur-unsur negara. Negara itu memenuhi unsur-unsur negara. Tadi yang sudah disebutkan, ada pemimpin, ada rakyat, dan ada wilayah. Pengakuan secara de facto ada dua. Ada pengakuan yang bersifat tetap dan ada pengakuan secara bersifat sementara. Pengakuan de facto secara tetap yaitu di mana pengakuan ini, Ibu ulangi, pengakuan de facto itu ada dua. Pengakuan de facto secara tetap dan pengakuan de facto secara sementara. Pengakuan de facto yang tetap, di mana pengakuan ini diikuti dengan adanya hubungan perdagangan dan ekonomi. Dalam pengakuan de facto bersifat tetap, di mana negara melanjutkan hubungan secara diplomatik antara kedua negara yang mengakui dan diakui, di mana kedua negara itu menetapkan perwakilannya dengan adanya kedutaan besar di negara yang diutus. Pengakuan de facto secara sementara, di mana pengakuan itu bisa dicabut kembali apabila dalam perkembangannya negara yang telah diakui tersebut ternyata terpecah belah atau eksistensi keberadaannya sebagai negara hilang. Ini pernah ada, seperti kita contohkan negara Uni Soviet.
Anak-anakku sekalian, pengakuan yang kedua yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah pengakuan de jure. Apa yang dimaksud dengan pengakuan de jure? Pengakuan kedaulatan secara de jure, pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan konsekuensinya, di mana pengakuan ini resmi berdasarkan hukum. Sebuah negara diakui oleh negara lain secara hukum. Sama demikian pun, pengakuan de jure ini ada dua sifatnya, ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Sama halnya, pengakuan bersifat tetap bahwa negara itu ada hubungan diplomatik, ada hubungan perekonomian perdagangan, karena negara itu dianggap sudah stabil keberadaannya. Pengakuan yang sementara sama demikian juga di dalam pengakuan kedaulatan secara de jure, ada yang bersifat penuh, artinya tadi ada pengakuan dari negara lain secara diangkatnya kedutaan besar di negara yang sudah mengadakan hubungan kerjasama secara diplomatik maupun perdagangan dan perekonomian. Anak-anakku sekalian, setelah kita memahami bahwa pengakuan dari negara lain wajib ada bagi berdiri tegaknya sebuah negara, baik secara de facto dan de jure, nanti setelah adanya pengakuan kedaulatan dua faktor ini, sebuah negara harus mampu mengadakan pembagian kekuasaan di dalam ketatanegaraannya. Sebelum lebih lanjut, mari kita pahami bahwa di dalam pembagian kekuasaan, menurut ahlinya, kita lihat dulu seorang tokoh kenegaraan, seorang filsafat, Montesquieu, di dalam pembagian kekuasaan dalam sebuah negara ada 3, atau yang kita kenal dengan trias politika, yaitu sudah kita pahami ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, nah, kekuasaan negara menurut Montesquieu ada 3 atau trias politika. Sudah kita pahami ada 3 itu, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang legislatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat tadi oleh legislatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Anak-anakku sekalian, di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ulangi, kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah menurut pasal ini pemangku kekuasaan eksekutif? Yaitu presiden. Kemudian kekuasaan legislatif di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia
diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah pemangku kekuasaan legislatif dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia? Menurut pasal ini adalah dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. Oleh siapa legislatif? Kekuasaan legislatif pemangku kekuasaan legislatif dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah DPR, DPD, dan MPR. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif diatur di dalam pasal kekuasaan yudikatif dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diatur di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal kekuasaan yudikatif diatur di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah pemangku kekuasaan yudikatif ini? Disebutkan bahwa pemangku kekuasaan yudikatif dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Nah, anak-anakku sekalian, demikian untuk pertemuan kali ini. Diharap kalian bisa memahaminya tentang kekuasaan-kekuasaan di dalam ketatanegaraan. Untuk tugas pada pekan ini, silahkan dicatatkan materi yang Ibu sampaikan, fotokan, dan kirimkan melalui WA. Pesan Ibu untuk kalian semua, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi jiwa raga, selalu bertawakal, selalu berdoa, dan jangan lupa selalu ibadah. Hadza wallahu yarana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Illa liqom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.